Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Setelah kemarin, di semester kemarin kita juga sempat ketemu juga di mata kuliah yang berbeda. Tapi kali ini kita lebih santai-santai, lebih ngobrol ke analisis wacana atau discourse analysis. Tetapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, seperti biasa, kontrak belajar dulu ya, kontrak kuliah. Kenapa ini saya bahas lebih awal ya, seperti biasanya? Karena mungkin ada beberapa hal yang sangat berbeda dibandingkan semester yang kemarin. Semester ini mungkin lebih banyak luringnya daripada daringnya, lebih banyak offline-nya daripada online-nya. Yang kemarin kan kita lebih banyak zoom-zooman ya. Nah itu sebenarnya sudah masuk di analisis wacana tuh. Itu ada analisis wacana multimodal. Kalau online itu jelas berbeda dengan tatap muka secara langsung seperti ini. Nah misalnya kalau di Zoom itu kan ada yang kameranya on atau off. Itu kan juga berbeda itu rasanya ya kan. Mungkin intensitasnya agak berbeda. Bukan berarti yang tatap muka kayak gini lebih intens daripada yang zoom-zooman. Kadang-kadang bisa zoom-zooman lebih intens. Tapi kalau gayanya seperti kemarin, teman-teman kan lebih banyak yang off cam ya. Jadi saya seperti ngobrol sama mesin, sama komputer atau sama laptop gitu. Cara-caranya juga berbeda. Banyak fitur-fitur yang memungkinkan teman-teman memanfaatkannya untuk aktivitas di dalam kelas. Artinya itu sudah wacana yang berbeda. Multimodal itu tidak hanya teks tapi juga gambar dan sebagainya, termasuk di Zoom itu. Kultur tatap muka semacam ini memang sudah lama ya di lingkungan kita sebenarnya sebelum pandemi dulu. Nah ini kita hidupkan lagi karena mungkin interaksinya lebih terasa, intensitasnya lebih terasa, dan mungkin kedagingannya lebih ada, embodiednya lebih ada. Kayak eye contact kayak gini, interaksinya. Kalau di zoom-zooman itu kan ini anaknya ada apa enggak kan nggak kelihatan kadang-kadang kan. Biasanya off cam itu kan. Jadi ya kadang saya merasa kesepian kalau saya kuliah online karena teman-teman lebih banyak off cam ya. Itu tidak masalah sih sebenarnya. Itu salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk menjaga privacy. It's okay ya, nggak masalah. Sambil tiduran, sambil dengerin saya. Nanti kalau sudah selesai baru bangun. Santai aja ya. Nah kalau tatap muka semacam ini kita saling bisa merefleksikan, bisa lebih interaktif, controllingnya lebih enak, dan mungkin lebih banyak yang bisa kita simulasikan nanti. Yang kedua mungkin kita lebih banyak outdoor. Itu juga analisis wacana loh, wacana kelas. Kelas itu kan ada sekat-sekatnya nih, sekat-sekat fisik. Itu tidak sebatas sekat-sekat fisik, tetapi juga ada sekat psikologis. Coba teman-teman kalau masuk di dalam kelas yang tertutup seperti itu, ber-AC dan sebagainya, suasananya jadi lebih formal. Ya, jadi mau bertanya lebih diatur kosakatanya gimana, takut salah bertanya, takut salah menjawab. Tapi kalau di luar kelas seperti ini, outdoor semacam ini, saya kira jauh lebih santai. Teman-teman jauh lebih bisa leluasa untuk mengekspresikan pendapat. Dan mungkin kalau di dalam kelas, meskipun ada partisipasi ya di dalam kelas, tapi mungkin partisipasi itu masih dalam kontrol otoritas dosen atau pengajar. Masih kuat di situ. Dan misalnya ya, kalaupun saya bertanya kalau di dalam kelas, mencoba untuk lebih partisipatif, lebih emansipatoris, saya bertanya ke teman-teman supaya teman-teman menemukan jawaban-jawaban saya akui. Kadang-kadang saya sudah punya jawabannya nih. Saya tanyakan ke teman-teman. Teman-teman menjawab. Jawabannya saya giring sampai ketemu jawaban yang sudah saya siapkan. Itu kan kurang partisipatoris sebenarnya. Tapi kalau di luar kelas ya, nanti kita betul-betul saya ingin bertanya ke teman-teman, betul-betul ingin mensimulasikan bersama, merefleksikan bersama, menemukan jawaban bareng-bareng. Pengen betul-betul sama teman-teman saling merefleksikan apa yang menjadi persoalan sekarang atau yang teman-teman rasakan. Nah itu dua hal yang mungkin sangat berbeda di semester ini. Tetapi yang sama tetap ada midterm test, ada final test, itu tetap tidak berubah. Wis sudah kelangopan nih. Kalau sudah dengar ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Tapi selalu saya ingatkan teman-teman ya, bahwa ujian itu sebenarnya tidak menggambarkan sepenuhnya kemampuan teman-teman. Itu hanya alat untuk bercermin kita, alat untuk merefleksikan, oh sebatas ini kemampuan kognitif saya, belum nyasar keseluruhan kemampuan jenengan. Jadi
Saya kira itu hanya alat untuk mengukur batas kemampuan kita. Jadi jangan khawatir, sampean tetap ujian tengah semester itu seperti kemarin. Setelahnya untuk finalnya kita by project. Projectnya adalah, nah ini baru kita masuk case ya. Apa yang sedang in sekarang, lagi rame nih Timur Tengah nih, lagi konflik ya, konflik militer. Juga kita akan bisa menerapkan nanti selain discourse analysis, tapi di ujungnya ada critical discourse analysis. Ada analisis wacana kritis. Bagaimana media memberitakan itu. Satu kasus kok beda-beda penekanannya. Misalnya CNN, dari sudut pandang masyarakat sipil Israel yang teraniaya. Al Jazeera mengambil sudut pandang dari warga sipil Palestina. Seolah-olah yang salah Israel, ini yang seolah-olah salah yang Hamas. Terus wacana lingkungan, misalnya CCTV, medianya China, melihat sudut pandang lingkungan dari sisi mereka. CNN, CNBC ngambil sisi yang lain. Kita bisa analisis dari media-media mainstream secara global. Alatnya apa? Kalau analisis wacana, yang pertama adalah bahasa. Alat untuk menenggelamkan informasi, memunculkan, menenggelamkan, menguatkan sudut pandang yang ini, melemahkan sudut pandang yang itu, menebalkan berita yang ini, menipiskan yang itu, melenyapkan yang ini, memunculkan yang itu. Jadi realitasnya kalau kita masuk ke wacana kritis ya, kita tidak sekedar mengurai satu wacana hanya dari strukturnya saja, tetapi ternyata ada ideologi, ada keperpihakan di dalam media. Jadi agak sedikit naif, kita sebut media itu netral. Hampir tidak ada media netral. Rata-rata konstruktivis, subjektif, berpihak meskipun satu pemberitaan tapi bisa beda-beda nih tiap media. Pengambilan kata, misalnya disebut teroris Hamas. Bagi pihak Jazeera itu pejuang muslim. Ini kan berbeda, menguatkan dengan menggunakan bahasa alat utamanya. Bahasa alat utamanya kalau sudah masuk multimodal, bahasa visual juga ikut. Kesatuan antara bahasa verbal, bahasa teks, bahasa visual, gambar. Kata ini diulang-ulang, kata ini dihilangkan. Istilah teroris muncul di situ, istilah pejuang muncul di sini. Itu kan semuanya menggunakan alat bahasa. Kita akan lihat bagaimana alat berupa bahasa ini juga visual, apapun yang bekerja di situ tidak berdiri sendiri. Saya ingin menghadirkan kekinian dan kedisinian. Ketika teman-teman merasakan ikut terlibat, meskipun nun jauh di sana, teman-teman kan melihat media. Di kanan kiri banyak sekali wacana dan itu macam-macam. Berita itu simpang siur dan kita nggak bisa memvalidasi. Yang itu semuanya sangat ideologis. Kita nggak melihat bahwa itu benar apa tidak secara faktual. Tetapi bagaimana media itu membangun melalui teks dan melalui bahasa, melalui visual, ya, atau bahasa visual. Sebenarnya visual itu karena memiliki makna, bisa kita sebut juga, kita perlakukan sebagai bahasa. Karena dia juga punya struktur, dia punya gramatikal sendiri. Maka nanti juga kita akan bahas tentang gramatika bahasa visual, ya, tentang struktur bahasa visual juga. Bisa kita jadikan bahan analisis. Kalau lihat struktur ya, kan teman-teman sudah belajar fonetik sudah ya, fonem dan sebagainya, itu mungkin struktur paling bawah. Baru fonetik, fonologi, bukan paling bawah, itu nggak hierarkis sifatnya, maksudnya unsur terkecil ya. Teman-teman bicara tentang fonetik, fonologi, morfologi, baru sinteks, baru pragmatik ya, terus yang paling luas wacana ya. Sebenarnya bukan bersifat hierarkis ya, saya tekankan, tapi untuk memudahkan pemahaman betapa luasnya kajian wacana. Tidak bicara sekedar bicara tentang struktur, tetapi bicara tentang aspek yang melingkupi bahasa. Aspek terluas dari kajian linguistik itu discourse analysis.